Alat pencernaan makanan pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini bertemu kembali dengan Bu Mulyani untuk belajar biologi. Kita awali belajar tentang alat pencernaan pada manusia, yaitu dilihat dari organ pencernaan sesuai dengan gambar yang Ibu sajikan. Jadi, alat pencernaan makanan pada manusia ada yang berbentuk saluran dan ada yang berbentuk kelenjar. Untuk yang berbentuk saluran, yaitu dimulai dari rongga mulut sampai ke anus. Sedangkan yang berbentuk kelenjar, yaitu diantaranya adalah pankreas dan kelenjar hati. Jika kita bicara tentang alat pencernaan makanan, maka itu otomatis berhubungan langsung dengan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, untuk proses pencernaan makanan bisa berlangsung dengan dua cara, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik yaitu perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi yaitu perubahan molekul yang berukuran besar ke molekul yang berukuran kecil. Kemudian, karena berlangsung secara kimiawi, maka dalam hal itu melibatkan penggunaan enzim. Proses yang berlangsung secara mekanik diantaranya yaitu terjadi di dalam rongga mulut, yaitu makanan yang kita kunyah yang tadinya berukuran besar dirubah menjadi bentuk ukuran kecil. Sedangkan kalau yang berlangsung secara kimiawi, perubahan molekul yang berukuran besar ke molekul kecil, artinya misalnya karbohidrat itu dalam bentuk polisakarida, dengan bantuan proses secara kimiawi dia akan dirubah dalam bentuk molekul yang lebih kecil, yaitu dalam bentuk disakarida atau berubah menjadi monosakarida. Perubahan ukuran molekul itu melibatkan enzim. Contohnya, misalnya karbohidrat yang kita kunyah di dalam rongga mulut, dia akan berubah menjadi disakarida dengan adanya bantuan enzim ptialin. Bagaimana proses pencernaan secara kimiawi berlangsung di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, itu akan Ibu uraikan satu persatu pada sesi berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Dan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, seperti biasanya, Ibu berikan latihan literasi. Soal-soal ini yaitu hubungannya dengan zat makanan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalian perhatikan baik-baik dari infografis yang Ibu sajikan, kemudian jawab pertanyaannya dengan baik, hubungkan dengan materi sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.